Shalom kasih Kristus, selamat berjumpa kembali pada renungan melekat dalam Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Kekasih Kristus, dimanapun kita berada, doa dan harapan saya semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, semangat dan tetap menjaga kesehatan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, melalui firman yang kita terima dapat membawa hidup kerohanian kita semakin hari semakin dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah pada hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu terus menghiasi kehidupan kami. Dan firman ini biarlah juga merupakan isi hati-Mu untuk kami, agar kami terus semakin hari semakin menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu inilah hati kami terus semakin dibaharui, semakin menyukakan Engkau Tuhan. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, melekat dalam Tuhan bertema dipulihkan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yeremia 33 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Kekasih Kristus, ketika Yesus menyelesaikan karya keselamatan bagi manusia dengan mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, sesungguhnya sorak-sorai kemenangan dikumandangkan oleh umat Tuhan karena peperangan telah dimenangkan. Setan dan semua penguasa kegelapan telah dilucuti kuasanya atas kita. Yesus yang adalah Sang Pencipta merendahkan dirinya dengan menanggalkan segala kemampuan dan keilahiannya, datang ke dunia menjelma menjadi manusia dengan tujuan untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan membebaskan manusia dari kuasa iblis. Tercatat dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Yesus menghancurkan pekerjaan iblis dengan mencelikkan mata yang buta, mengusir setan-setan, mentahirkan orang kusta, menyembuhkan yang timpang, membangkitkan orang mati, membebaskan orang-orang yang berdosa. Semuanya ini telah dilakukan melalui kematian dan kebangkitan Yesus dengan tujuan agar manusia dipulihkan. Jadi, nama Yesus merupakan nama yang penuh dengan kuasa untuk mengalahkan peperangan saat menghadapi iblis. Karena peperangan telah dimenangkan oleh Yesus dan kemenangan besar ada di tangan Yesus. Dalam Markus 16 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Demikian juga dalam Yohanes 16 ayat 20c. Sesungguhnya segala sesuatu yang kau minta pada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi ada kuasa dalam nama Yesus. Kekasih Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus telah mengembalikan hubungan manusia dengan Allah yang semula terputus, hidup dalam dosa, hidup dalam kutuk, dan menerima hukuman kekal. Melalui itu, manusia dipulihkan. Dengan hubungan yang dipulihkan, maka manusia dapat menggunakan nama Yesus yang penuh kuasa tersebut. Pertanyaannya, mengapa banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekalahan, melarikan diri dan ketakutan, padahal musuh sesungguhnya sudah dikalahkan? Sekarang kekasih Kristus, jangan gagal dalam memahami tentang kuasa nama Yesus. Yesus telah memberikan otoritas akan nama itu untuk kita menggunakannya. Berarti kuasa nama Yesus ada dalam kita. Tuhan Yesus menempatkan umatnya untuk memperoleh kemenangan puncak. Kemenangan terbesar yaitu kemenangan atas iblis yang disebut penguasa dunia. Bila kita telah mengerti dan memahami bahwa kita sudah dipulihkan, sesungguhnya Tuhan sedang membangkitkan generasi besar yang dijadikan pasukan dari orang-orang yang dipulihkan untuk menggunakan otoritas yang telah mereka miliki, yaitu nama Yesus. Sehingga dengan nama Yesus, orang yang telah dipulihkan dapat memakai dan menggunakannya kemanapun mereka pergi. Entah mereka pergi ke rumah orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, orang yang terikat dalam dosa, dan banyak lagi lainnya. Karena Yesus telah memberikan otoritas kepada kita untuk menggunakannya. Jadi
kuasa namanya ada dalam kita. Saat ini mungkin kehidupan kekasih Kristus sedang mengalami peperangan dengan berbagai permasalahan yang terus-menerus menghimpit. Ingat, musuh yang sebenarnya telah dikalahkan dalam kehidupan kita. Sekarang yang harus kita gunakan untuk melawannya adalah dengan menyatakan dan memproklamirkan akan nama dan darah Yesus yang penuh kuasa. Berbicara tentang nama Yesus, mungkin ada pertanyaan yang menggelitik. Bagaimana kita menggunakan nama Yesus yang penuh kuasa itu bekerja? Pertanyaan ini muncul dikarenakan ada banyak orang saat ini menyebutkan nama Yesus, tidak mendapatkan kuasa ketika mengatakannya. Sepertinya sia-sia berdoa dengan menggunakan nama Yesus, tetapi tidak melihat hasilnya. Mengapa? Nama Yesus mempunyai kuasa yang sama pada saat para rasul mengatakannya. Nama Yesus sesungguhnya tidak kehilangan kuasanya. Permasalahannya adalah orang-orang yang sudah dipulihkan tidak tinggal dalam pengenalan akan firman-Nya. Orang-orang yang sudah dipulihkan kurang pemahaman rohani yang benar tentang segala sesuatu yang ada pada diri pribadi Yesus, termasuk dengan kuasa nama Yesus tersebut. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat apa yang Tuhan telah sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dapat memahami dan menaruh kebenaran ini dalam hati kami. Karena firman ini telah mencerahkan rohani kami. Bahkan rohani kami kembali dipulihkan tentang apa yang begitu besar yang kami terima dalam kehidupan kami, yaitu nama Yesus. Biarlah dengan nama Yesus kami mampu mengalahkan seluruh persoalan dan masalah yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan pimpin kami semua agar kami terus menggunakan nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang ada dalam satu kehidupan yang terikat dengan dosa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka dipulihkan, mereka dilepaskan, mereka disembuhkan, mereka diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita kedahkan tangan kita untuk mengakhiri renungan hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus